kawan Dina ini juga nih kan, kawan Dina dan Omira ini kan sering juga ke Biak ya, sering ke Biak juga. Sama sebelum kita masuk mendiskusikan soal hal-hal yang jauh, sama supaya kawan Dina coba kasih penjelasan soal apa yang terjadi di Biak ini. Situasinya bagaimana ini? Khususnya dia punya masyarakat, terus juga apa, terus dengan kehadirannya rencana pembangunan Bandara Antariksa ini bagaimana ini? Kawan Dina ini kan juga kalau tidak salah sering juga ke Biak. Itu terus yang berikutnya itu coba kawan Dina coba menjelaskan soal kalau misalnya Bandara Antariksa ini dibangun, bagaimana dampaknya terhadap perempuan adat ini, perempuan, anak. Ini bagaimana ke depan? Itu Baik, yang pertama, coba kawan Dina kasih gambaran soal itu. Silakan. baik. Malam baik. Sabu suara kedengaran kah? Kedengaran, kedengaran. Hormat, malam baik, Joshua. Shoi, makasih Masa. Terima kasih untuk undangan diskusi ini. Em, Benar sekali, saya biasa ke Biak karena saya orang Biak. Saya punya mama Biak dari Biak Barat. Saya punya bapak dan Nomira dari Nabire, dari Pulau Mor. Tapi saya besar dengan keluarga Biak, jadi hampir dari kecil dari Tom SD itu sudah pergi ke Biak dan tinggal di Biak juga. Em, Keadaan di Biak sekarang ini tuh saya kasih kayak catatan, dia seperti ketegangan yang dikabuti ilusi kedamaian dan kemajuan. Tapi saya rasa ini juga em, sama seperti yang terjadi di seluruh tanah Papua selama ada dong bilang apa pembangunan dan otsus dan apa segala macam baku tipu rame itu. Dong bilang Papua damai, tapi tong tahu sebenarnya itu ada ketegangan dan trauma yang terjadi. Terima kasih juga untuk Ambros yang sudah menjelaskan keterkaitan PSN ini yang terjadi di Merauke, dan sekarang tidak sangka bisa terjadi di Biak, dan malahan dipercepat dengan ditargetkan tahun ini dia resmi jadi PSN oleh BRIN katanya. Dan juga Tong harus penting melihat bagaimana hubungan ini semua juga deh nyambung dengan eh, apa yang terjadi di Timika, di Tong punya keluarga dorang di apa em, Amume dan Kamoro, di mana dong diambil dong punya hak dengan adanya Freeport. Terima kasih banyak. Jadi kayaknya saya akan bawa teman-teman mundur sedikit kepada bagaimana dia punya kondisi bisa seperti sekarang ini, kenapa tiba-tiba bisa ada Bandara Antariksa ini. Jadi Biak itu pada tahun 1970-an, Biak D terjadi operasi Tumpas, operasi militer, daerah operasi militer. Em, Operasi Tumpas ini ada di sekitar Biak. Memang di Biak, tapi dia punya titik berat ada di Biak Barat, Isa punya kampung, dan Biak Utara juga kena. Tapi kenapa bisa ada daerah operasi militer pada tahun 1970-an? Ya karena pada tahun itu banyak pergerakan kemerdekaan Papua yang dibungkam setelah masa transisi PPRA itu. Jadi orang Biak banyak yang melawan em, dan terus melawan, jadinya ada daerah operasi militer di Biak. Nah, pada tahun-tahun itu, tahun 70-an, mulai ke 80-an itu memang orang Biak hidup tegang, kayak tidak boleh kumpul di suatu tempat lama-lama, atau orang Biak di situ dong udah kumpul harus ada bendera merah putih di situ supaya mensahkan dong tidak apa-apa. Jadi cukup tegang. Saya punya kampung saja sampai harus pindah dari Wardo, harus pindah ke dalam lagi ke Yomdor karena dong hidup di Wardo terlalu tersiksa dengan adanya beberapa
Korps dan Baret Merah punya base di dekat di Tompo Kampung sampai harus berpindah. Jadi pada masa itu memang tegang. Nah, bandar antariksa ini juga dia bisa dipilih juga karena pada saat itu mereka masuk ke daerah yang bersengketa nih yang apa di Kampung Warbon untuk dong sudah pilih oh ini memang lokasi yang paling pas untuk bandara antariksa karena dia punya jarak yang strategis. Em, Dong datang ke situ, dorang kayaknya dong sudah dapat catatan dari Belanda juga. Jadi ada hubungannya dengan Belanda karena waktu itu Belanda juga dong punya istilah dong ambil apa ya, data dari pohon-pohon dong sudah ini beli pohon-pohon istilahnya jadi bukan tanahnya tapi dong beli pohon kelapa dengan beli apa catat pohon kelapa dan pohon-pohon yang ada di situ pindahlah ke Indonesia masuk di tahun 1980 itu dengan alasan memang mereka mau buat bandara antariksa ini em, tapi dong tidak minta izin segampang itu. Jadi dong datang tuh memang ada tekanan besar untuk eh, orang-orang di kampung untuk bisa menyerahkan ini. Sosialisasinya juga yang terjadi pada saat itu dengan tekanan, oh kok kalau tidak mau bicara atau bernegosiasi dengan kami kok adalah OPM. Ya karena pada saat itu Biak adalah daerah operasi militer. Jadi kok kalau tidak mau bernegosiasi, bicara atau mau ada di dekat militer pada saat itu ya kok adalah OPM. Jadi terpaksa masyarakat dong harus ikut saja karena itu ya karena terpaksa. Em, Setelah 1980-an dipercepat sampai ke awal 2000-an ketika saudara Otsus sempat Megawati turun ke Biak dan mengecek tempat ini katanya dong ada bikin sosialisasi juga. Tapi pada saat itu mereka punya penandatanganan kayak cuma berdasarkan yang datang isi tanda tangan kehadiran sama uang transport saja. Tapi dong tidak sangka kalau setelah kembali ke Jakarta, dia sudah berubah jadi dong lepaskan tanah, pelepasan tanah. Padahal itu dia berawal dari tanda tangan kehadiran. Ini awal 2000-an teman-teman. Dan dari situ ya kamu sudah bisa mengerti betapa traumanya orang Papua kalau mau datang dapat panggil dari pemerintah untuk ketemu dan tanda tangan. Dan mau negosiasi saja tuh sudah trauma. Em, Pada tahun itu 2000-an dipercepat ke 2014 juga sudah mulai ada penolakan dari warga karena dari ada pokoknya orang-orang militer dong datang cek-cek lokasi itu masyarakat palang tempat 2014 2018. Nah, eskalasinya memang terjadi di 2025 ketika ada pendopan pasukan yang banyak di Kota Biak, yaitu bagian dari territorial develop apa. Pokoknya itu sudah pokoknya bagian dari militerisasi itu yang dia datangkan 1.700 pasukan di bulan November, tapi itu baru yang Yonif TP 858. Itu belum lagi dengan, oh ya, Batalion Teritorial Pembangunan, terima kasih. Itu belum lagi dengan Yonif TP 859 dan 860 yang ada di Waropen. Jadi yang di Biak itu 858, yang ada di Supiorit 859 dan yang ada di Waropen 860 dan tapi tiga-tiganya datang pada hari yang sama pada kurang lebih hari yang sama dengan pokoknya ribu-ribuan jadi melebihi dari 1.700 yang ditulis itu dong banyak sekali. Masyarakat di kota tuh dong kaget karena tadi juga sempat ada bahas tentang biak berdarah pada tahun 1998 ketika biak berdarah itu dia terjadi lokasi pelabuhan yang ada nih menjadi titik di mana dorang melakukan penyiksaan dan
penculikan dan segala macam pelanggaran HAM pada tahun kejadian Biak berdarah ini. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di sekitar Biak kota yang sudah lama dan dong lihat militer sebanyak itu, dong akan kaget dan sangat shock dan trauma itu mulai muncul lagi. Nah, eskalasi ketegangan itu dan trauma itu sekarang lagi ada di Biak, benar-benar ada di Biak dan bisa dirasakan di kampung-kampung terutama. Di Biak kota juga tuh bisa rasakan itu. em, saya sebagai insos yang besar di Timika juga saya bisa merasakan ketika saya ke Timika, saya sudah bukan ke Timika lagi yang orang Papua banyak, atau ketika saya ke Kuala Kencana yang saya lihat itu lebih banyak aparat daripada yang dulu saya besar dengan apa masyarakat yang karyawan gitu, tapi sekarang lebih banyak aparat. Dia beda, dia sama seperti yang terjadi di Biak Kota yang dimana saya pergi ke titik apa kota yang rame atau pergi ke toko, salah satu toko terbesar di Biak, itu pasti dia feeling kayak, oh ini lebih banyak aparat atau sudah aparat semakin banyak begitu di dalam kota Biak. Jadi Biak ini di sisi lain, Pulau Biak, Tom bisa bilang kalau dia mengalami suatu fenomena yang dibilang dengan military build up. Jadi penumpukan militer. Ah, dan ini lucu juga karena Tong orang Biak suka mob tentang ini. Tong bilang pemilik tanah di Biak itu ada AU, pemarga dong pemarga AU, AD sama AL. Dan itu mob yang sudah dari dulu Tong saya dengar dari orang-orang tua dorang. Karena saking banyaknya itu militer, Kota Biak, distrik Kota Biak tuh dia tidak besar, teman-teman. Dan dia pun kepadatan penduduk juga tidak terlalu tinggi. Tapi ketika ada militer tiba-tiba datang, itu langsung kayak kayak sesak begitu. Kayak macam kok bisa rasakan sekali kalau orang-orang dengan muka-muka baru, dengan gaya, dengan ketegangan yang sama itu dong mulai muncul. Jadi iya di Biak itu ada fenomena yang terjadi dengan military build-up juga. Dan ini de apa suatu fenomena yang terjadi kayak di Hawaii, di Guam, di Palau, dan Tung juga bisa mengambil koneksi dari tempat-tempat ini dengan adanya ketegangan geopolitik di dunia yang semakin mencengkam dari negara-negara besar seperti Amerika dengan Cina, dengan Rusia, dengan segala macam perilaku orang-orang gila yang ada di luar sana, dia berdampak ke orang apa pulau-pulau Pasifik yang ada di Pasifik ini yang terpaksa harus menjadi basis militer. Jadi ada hubungannya juga dengan itu geopolitik dunia yang sekarang terjadi dan saya sangat menyarankan teman-teman Papua untuk selalu up to date dengan itu karena dia pasti akan ada hubungannya dengan Papua, dengan Biak, terutama dengan PSN ini di mana ada lokasi PSN tuh pasti dia ada dampaknya juga. Em, jadi teman-teman yang sekarang yang bermasalah di Biak ini selain militer semakin banyak, dong mulai mau pengambilan lahan, penggusuran lahan untuk daerah-daerah seperti di kota juga salah satu basis militer, dong mau perbesar, sempat menjadi perdebatan juga untuk tong di Biak dan juga untuk para tetua-tetua. Dong mau perbesar lahan Bandara Angkatan Udara kalau tidak salah, dan di situ masyarakat yang tinggal lama di situ, dorang akan kena dampak. Jadi itu salah satu yang tong juga ada pantau-pantau. Di sisi lain, eh, konstruksi pembangunan eh, basis militernya TP858 ini berada di atas tanah yang sakral, yaitu di Biak Timur, di atas tanah sakral. Teman-teman mungkin pernah lihat berita dari BBC di awal tahun ini ketika ada ketegangan antara warga dengan pada saat mau blok tempat dengan pokoknya ada konflik horizontal yang terjadi di situ. Dan masalahnya masih berjalan tapi pembangunan juga deh terus berjalan sementara tong bicara ini. Di situ
tempat sakral, tempat orang cari air untuk kampung-kampung yang ada di sekitar situ. Biak punya air itu karena karang nih, jadi tidak selalu tidak selalu ada air ketersediaan air di situ, air bersih yang bisa diminum tuh harus memang tuh cari dan tuh tahu dari cerita keluar orang tua turun temurun. Em, jadi dorang kalau datang dan ambil daerah sakral ini pasti dia pengaruh besar sekali buat semua orang yang ada di kampung-kampung di situ, terutama untuk perempuan dan anak. Em, Nah, di sisi lain, dong juga mau ambil daerah Warbon, daerah bandar antariksa ini, untuk jadikan bandar antariksa. Tapi sekarang ada penolakan dari salah satu marga di situ yang menolak untuk memberikan dia punya tanah karena dia tahu cerita turun-temurun itu tuh masih ada sampai sekarang. Cerita penolakan tuh masih ada dan cerita ketidakadilan itu masih ada sampai sekarang. Di sisi lain juga di Supiori mereka ada Supiori Biak Barat itu juga dong ada dong punya cerita ketegangan sendiri dengan militer yang semakin banyak dari 859 ini, TP 859. Jadi di Biak sekarang ini memang em, mau bilang dong mau bikin festival Munara Wampasi, dong mau bikin segala macam em, pariwisata yang terjadi, yang ada sekarang ini. Tapi susah karena masyarakat juga hidup dalam trauma yang sudah ada dari turun-temurun dari dulu, dari semenjak aneksasi Papua nih. Jadi apa keadaan sekarang memang tegang, dan teman-teman harus mengerti bahwa salah satu dari dia punya luka paling besar atau titik yang paling menegangkan itu terjadi secara internal juga. Dan tong rasakan ini bukan hanya di Biak, tapi saya percaya sekali di semua tempat yang menjadi daerah konflik dan daerah yang bukan hanya daerah konflik, semua tempat yang ada di Papua. Karena ada penjajahan ini, ada juga konflik horizontal. Jadi memang isu ini sangat sensitif. Isu ini dia juga menimbulkan banyak intimidasi bukan hanya dari eh, luar tapi di dalam masyarakat sendiri. Em, Intimidasi yang dirasakan oleh teman-teman juga teman-teman yang melawan itu seiring juga dengan adanya military build up dengan militer tambah banyak dong semakin terintimidasi juga. Em, ada cerita-cerita dari pemuda-pemuda saja yang ketika dorang mau galang dana nanti pulang dong diikuti dong apa ada yang pergi ke rumah cek-cek dorang tanya-tanya dorang jadi intimidasi membuat pemuda membuat masyarakat adat di Biak takut dan memang yang ditargetkan tuh adalah pembela HAM, human rights defender, teman-teman aktivis, dan juga tetua-tetua adat itu sendiri, terutama yang melawan. Jadi memang tuh butuh banyak sekali solidaritas dari teman-teman semua untuk bisa membantu dalam menyuarakan yang ada di Biak, karena di sisi lain ada yang tuh tidak bisa suarakan itu, tapi di sisi lain juga kita teman-teman punya keselamatan yang sekarang ini kena masalah atau kena konflik itu sangat-sangat penting karena dong yang ada di Pulau Biak sendiri, yang ada di garis depan lah. Em, Dampak untuk perempuan dan anak ini mungkin juga nyambung dengan intimidasi yang ada. Memang ada intimidasi terutama kepada perempuan itu bisa jelas sekali tuh ngelihat. Saya bisa tahu dari cerita-cerita dari em, kawasan ya, teman-teman masyarakat yang ada di Biak, trauma yang terjadi pada saat Biak berdarah maupun yang sebelumnya pada saat daerah operasi militer itu militer memang menargetkan aparat ini memang menargetkan perempuan. Dong banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ketika dong apa punya rumah tangga dikasih rusak karena
laki-laki yang pergi untuk melawan di hutan dan perempuan yang harus ada di rumah. Mereka kena intimidasi, mereka pokoknya banyak pelanggaran HAM yang terjadi terhadap perempuan ketika daerah operasi militer itu terjadi. Tapi juga pada saat biak berdarah, banyak pelanggaran HAM yang terjadi terhadap pada saat biak berdarah ke perempuan. Dan sekarang perempuan-perempuan itu ada beberapa yang masih hidup. Kemarin juga Tong baru bukan merayakan, mengingati eh, biak berdarah pada bulan Juli bulan ini. Em, dan pada saat itu memang mendengar kembali cerita-cerita itu sangat menyakitkan untuk Tong dengar, apalagi sebagai perempuan, dan perempuan-perempuan yang masih hidup sekarang ini dong harus kembali merobek ulang dong punya luka itu dengan adanya konflik yang sekarang terjadi di Biak, dengan melihat dan menyaksikan betapa banyaknya militer yang ada di Biak. Trauma itu dia memang tuh tidak bisa lihatnya secara fisik, tapi dia ada secara mental. Dan kesehatan mental itu sangat-sangat penting sekali, dan trauma yang mengganggu mental akibat penjajahan maupun akibat militer itu benar-benar terjadi, dan dia sangat berpengaruh sekali dalam tong punya kelayakan untuk hidup sebagai manusia di bumi ini. Em, untuk pembangunan, kalau sampai pembangunan ini terjadi, contohnya di pembangunan konstruksinya TP 858 di Biak Timur ini, di daerah areal sakral air, sumber air ini, dia akan merusak sumber air di situ. Dan pastinya akan mempengaruhi perempuan dan anak yang ada di situ. Dan ini mengambil salah satu pelajaran ini juga dari yang teman-teman, saudara-saudara nyakit orang di Papua Selatan yang dong harus sekarang dong sudah memiliki perubahan dalam dong punya diri dan mengalami kerusakan lingkungan yang sangat besar sekali, dan pengaruhnya itu ke perempuan dan anak. Kalau itu terjadi dan terjadi di Biak, itu pasti perempuan dan anak juga akan terpengaruh sekali, karena perempuan dia sangat-sangat terikat juga dengan alam. Em, Malah perempuan itu deh itu adalah alam itu sendiri kalau menurut saya. Em, dan yang sekarang yang Tong harus benar-benar pikirkan adalah bagaimana em, budaya adat yang apakah dia akan terus berlanjut atau tidak ketika kita mau menjaga tanah, menjaga area itu, menjaga tong punya eksistensi sebagai masyarakat adat. Ketika perempuan dan anak mengalami gangguan itu, apakah kita orang punya keberlangsungan hidup sebagai masyarakat adat di suatu tempat, dia bisa terjamin atau tidak. Saya rasa sekali itu akan memiliki pengaruh yang besar, dan em, sangat sangat gelap sekali kalau kita berpikir mengarah kepada situ. Tapi di sisi lain, tong harus tahu bahwa perempuan dan anak harus lebih banyak diperhatikan untuk menjaga kedamaian ke depannya, terutama di Biak, tapi juga di semua tempat yang ada yang mengalami konflik pada saat ini. Eh, Kurang lebih seperti begitu dari saya. Saya harap tidak terlalu banyak bicara, tapi kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya juga. Kalau ada yang saya kurang, bisa kasih ingatkan juga.